Halo semuanya, selamat tahun baru 2022 dari saya Alvino Senjaya. Kembali lagi di podcast The Journey of Alvino Senjaya. Semoga kabar teman-teman semua selalu sehat dan diberikan kelancaran ya dari semua pekerjaan yang kita lakukan. Nah, pada podcast kali ini saya akan membahas ya apa yang harus disiapkan untuk mencapai goal dan menjadi diri yang lebih baik di tahun 2022. 2022 Januari udah mulai berjalan nih. Sangat umum dari kita membuat resolusi di tahun yang baru ya tentunya. Misalnya dari aspek sosial, kita mungkin ingin lebih baik, berkontribusi ke lingkungan kita, atau mendapatkan network baru untuk membangun diri kita secara lebih baik dari sebelumnya. Ada juga dari aspek materi atau finansial, misalkan kita atur untuk bisa menabung rutin tiap bulannya dengan nominal yang sudah kita tetapkan. Tentu juga kita ingin memiliki target untuk mendapatkan suatu barang impian kita di tahun tersebut, yang mana barang itu akan memberikan manfaat buat kita. Dari aspek pendidikan dan karir, sebagai contoh, untuk teman-teman yang sudah semester akhir, yang ingin segera lulus dan lulusnya itu cum laude, ya ini juga bisa menjadi target kan di tahun yang baru ini. Dan juga untuk teman-teman yang sudah lulus dan menjalani karir, tentunya ingin meraih jabatan ataupun gaji yang naik sesuai dengan impian kita, ataupun memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat kita dan bakat kita. Kemudian dari aspek liburan juga biasanya tidak lupa kita cantumkan ya di list target tahunan kita ya. Misalkan saja pergi ke Kapadokia, naik balon udara mungkin. That's your dream, not him or her ya. Nah, ini kita tahu dari film Layangan Putus ya. Ini sempat viral. Oke, dari 4 contoh aspek tadi yang ingin kita capai di 2022 ini, tahu nggak sih apa yang perlu kita sadari nih? Bagaimana bisa mencapai goal dari semua aspek tersebut? Nah, terutama yang akan saya bahas adalah apa sih yang harus kita siapkan dan lakukan untuk mencapai goal tersebut ya. Untuk secara teori, dalam menentukan goal tentunya kita sudah sama-sama tahu kita bisa menggunakan SMART ya, SMART dalam menentukan goal ini. Tentunya ini kita sudah sama-sama tahu sehingga saya tidak akan membahas lebih detail untuk cara penggunaan metode SMART goal ini. Nah, pada podcast kali ini saya akan membahas 2 hal yang perlu kita siapkan di tahun 2022 agar lebih mendekatkan kita ke goal kita. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama, yaitu membangun dan menguatkan identitas diri kita di persepsi orang di sekitar kita alias personal branding. Dan jangan lupa untuk mengkomunikasikannya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan diri yang lebih positif untuk mendekatkan diri kita ke goal dari masing-masing aspek tadi. Nah, yuk kita bahas secara lebih detail bagaimana sih cara melakukannya. Yang pertama dari membangun personal branding. Secara mudah kita perlu tentukan dulu nih. Yang pertama yaitu siapa sih diri kita ya. Kita ingin dipandang orang itu sebagai siapa? Ya, mungkin sebagai profesional atau sebagai entrepreneur atau sebagai aktor, artis atau hal lain yang kita ingin dikenal. Kemudian yang kedua, kita bisa apa saja. Nah, ini mencakup hard skill maupun soft skill yang kita punya.
itu kita catat. Kemudian untuk pengalaman apa saja yang sudah kita punya, yang tentunya memiliki dampak yang positif ke kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah belief kita dan mindset kita. Apa yang kita punya untuk menjalankan hidup kita, ya. Jadi ini penting, mindset dalam menjalani hidup kita itu seperti apa, itu perlu kita gali dan catat. Oh ya, ada beberapa syarat nih ketika kita menjawab beberapa pertanyaan tadi. Nah, syarat yang pertama adalah mulai dari apa yang kita punyai dulu dan kita percayai atau mindset kita. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah menyesuaikan dengan apa yang benar-benar kita bisa lakukan, ya, karena ini akan membangun kredibilitas kita. Jadi dari apa yang kita omongkan itu kita juga bisa lakukan, seperti itu. Kemudian untuk syarat yang ketiga, kita bisa tampilkan hal-hal yang ingin kita tampilkan saja, dimana itu yang sifatnya positif tentunya. Kita bisa dan memberikan nilai tambah untuk orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi pastikan kita tampilkan hal-hal yang positif dan dapat memberikan manfaat, dan tentunya kita juga bisa melakukan itu untuk syarat yang ketiga. Nah, setelah menuliskan detail mengenai personal kita, ya, mendefinisikan siapa kita, selanjutnya adalah saatnya kita mengkomunikasikannya. Karena kita sekarang hidup di mana orang-orang tentunya banyak melihat, ya, orang yang lain berdasarkan apa yang ditulis di sosial medianya, apa yang diposting di sosial medianya. Nah, coba deh 3 cara ini, ya, untuk mendukung representasi kita di media sosial, sehingga ini akan membangun personal branding kita. Caranya apa saja? Yang pertama yaitu kita bisa mulai tulis di bio media sosial kita atau deskripsi diri kita, ya, yaitu siapa kita. Kemudian ketika orang follow kita, mereka akan mendapatkan apa. Jadi kita tulis skill-skill apa saja yang kita ingin tampilkan di bio sosial media kita. Kemudian cara yang kedua, kita bisa memberikan tips dan trik seputar skill atau seputar pengetahuan yang kita paham, ya. Jadi orang akan tahu kita benar bisa dalam suatu hal tersebut yang kita berikan tips dan triknya tadi. Kemudian yang ketiga, bangun network baru dengan orang-orang yang sebidang dengan kita. Bila perlu, jika bisa, kita juga membangun network dengan orang-orang yang sudah sukses di bidang kita. Tentunya ini akan mempercepat, ya, personal branding kita dibangun dan dapat mencapai tujuan dan goal yang kita setting untuk 2022. Nah, setelah kita lakukan 3 cara tadi, tentunya orang-orang akan mulai tahu nih apa yang kita bisa, dan tentunya akan membuka peluang bagi kita untuk berkontribusi ke mereka karena mereka sudah mengetahui apa yang kita bisa. Nah, secara tidak langsung ini juga akan mengarahkan ke goal kita dari yang sudah kita tentukan di masing-masing aspek tadi. Ada aspek sosial, finansial, materi, bahkan tidak menutup kemungkinan juga untuk mencapai goal dari aspek liburan yang ke Kapadokia tadi, ya, karena kita sudah membangun network yang sesuai dengan bidang kita. Kemudian kita lanjut dari pengembangan diri yang positif sehingga dapat mendekatkan diri kita ke berbagai aspek tadi, ya. Nah, pengembangan diri ini sepertinya tidak akan pernah habis, ya, hingga kita tua bahkan. Karena
dunia yang kita tinggali ini yang sifatnya dinamis perkembangannya. Untuk mengembangkan diri kita dengan adanya goal yang sudah kita tentukan tadi akan membuat kita memiliki arah dalam hidup kita. Tentunya lebih enak dong ketika kita memiliki tujuan dan arah dalam hidup kita. Misalkan saja dengan membaca buku, satu buku di bidang yang kita ingin bisa 1 bulan sekali, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan melatih skill kita secara kontinu dan terus belajar hal-hal baru yang kita lihat nanti akan berhubungan dengan hal yang kita bisa saat ini. Nah, dengan meningkatnya pengetahuan kita dan pengembangan diri kita tentunya akan berdampak bagi proses pendidikan kita untuk yang berada di fase sekolah atau kuliah, sehingga bisa cepat lulus dan bahkan cum laude sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk teman-teman yang berada di jalur karir, jika kita berkontribusi di suatu perusahaan ataupun organisasi, tentunya pengembangan diri yang kita tingkatkan terus akan memberikan dampak positif ke perusahaan tempat kita bekerja. Nah, tentunya ini juga pasti teman-teman tahu ya, di mana akan menambah peluang kita untuk naik jabatan, bahkan gaji kita naik sesuai dengan yang kita inginkan. Tentu ini akan membayar lunas ya dari apa yang sudah kita pelajari dan kita kontribusikan secara positif ke orang-orang di sekitar kita. Oke, demikian sharing yang bisa aku bagikan. Harapannya dari podcast ini dapat memberikan insight ya dan dapat dilakukan dengan mudah oleh teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Ya, sehingga ini akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan mendekatkan ke goal-goal yang ingin kita capai. Saya Alvinus Senjaya, jangan lupa untuk follow saya di sosial media @alvinussenjaya. Jika ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung DM ya di sana. Kemudian jangan lupa untuk terus belajar hal baru dan memberikan kontribusi positif bagi orang-orang di sekitar kita. 2022 tentunya kita akan jadi lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Terima kasih.